Keduanya dikenal suka mengambil resiko yang sering memiriskan hati banyak orang. Norman misalnya, sehabis diamputasi ruas sebuah jarinya, masih berkata dengan ringan, "Hilang satu ruas jari tidak apa-apa, yang penting telah menyelamatkan satu nyawa." Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Kembali bersama mahasiswa Siluman. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pendakian terakhir dari Norman Edwin. Norman Edwin adalah pencinta alam legendaris dan wartawan Kompas, penggiat kegiatan alam terbuka di Indonesia, dan juga salah satu pelopor ekspedisi besar ke beberapa gunung ternama di dunia. Ia banyak menulis tentang kegiatan penjelajahan alam di sejumlah majalah dan surat kabar pada tahun 1980-an. Ia wafat pertengahan April 1992 saat mendaki Gunung Aconcagua 6.959 mdpl di perbatasan Argentina dan Chili bersama rekannya Didik Samsu Wahyu Triadi. Seperti apa kisahnya? Langsung saja mari kita mulai ceritanya. Namun sebelum itu, seperti biasa, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada cerita menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Pendakian terakhir Norman Edwin. Pendakian terakhir Norman Edwin yang bersama Didik Samsu, seperti yang kita tahu, telah menjadi benar-benar terakhir dan kini telah menggapai puncak tertinggi di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian, apa yang terjadi selama 4 hari di puncak Aconcagua ketika badai salju mengamuk dan Norman Edwin dan Didik Samsu berada di sana? Norman Edwin ditemukan di ketinggian 6.650 mdpl, hanya sekitar 300 meter dari puncak Aconcagua. Ia telungkup menghadap ke puncak. Dalam posisi masih mendaki, di tangannya masih tergenggam kapak es dan di punggungnya masih tergendong ransel merah yang di dalamnya tersimpan bendera Mapala UI yang sedianya akan dikibarkan di puncak Aconcagua. Sampai nafas terakhirnya, pendaki berusia 37 tahun itu masih mencoba untuk pantang menyerah. Berita kematian Norman sampai di posko musibah Aconcagua di Jakarta esok harinya. Selasa, 3 April 1992. Seorang pegawai Departemen Luar Negeri mengantarkan selembar telex. Adi Seno, anggota senior Mapala UI yang menginap di posko, turun ke bawah menerimanya. Tak lama, Adi naik ke atas dan menyerahkan telex itu kepada yang lain tanpa sepatah kata pun. Lalu dia menangis. Semuanya maklum sudah. Adapun bunyi telex tersebut adalah sebagai berikut. Pada hari ini, tanggal 2 April pukul 14.15, kami menerima berita dari Direktur Defensa Sipil Mendoza, Dr. Jose Ignacio Ortegala, yang memberitahukan bahwa saudara Norman Edwin sudah ditemukan meninggal dunia di Gunung Aconcagua pada ketinggian 6.700 meter. Walau sebenarnya setelah 3 hari tidak menerima kabar dari Norman dan Didik, sudah timbul tanda tanya bagi tim. Awalnya adalah berita faksimil Rudi Nur Cahyo, anggota ekspedisi yang memantau dari Santiago. Yang ini rada serius. Tanggal 22 Maret tim SAR Aconcagua menelpon ke Wisma Duta bahwa tim Norman Edwin dan Didik Samsu ada masalah dan sampai sekarang belum tiba di Puenta del Inca. Saya dan Bapak Duta Besar Soekarno akan berangkat ke Puenta del Inca untuk memastikannya. Kepastian didapat pada tanggal 24 Maret. Carlos Tangerina, seorang pendaki profesional yang bekerja di Hotel Plaza de Mulas, bertemu dengan Soekarno dan Rudi. Ia bercerita bahwa Didik ditemukan meninggal dan Norman masih dalam pencarian. Didik ada pada ketinggian 6.400 meter
di Refugio Independencia. Berita ditemukannya mengakhiri perdebatan, menyatukan kami kembali. Selama hampir 2 minggu, harapan itu telah membelah kami. Sebagian di antara kami masih optimis, sebagian lagi tak banyak berharap. Yang optimis bilang ada kemungkinan Norman masih hidup karena belum ada bukti bahwa ia sudah meninggal. Mereka juga berpegang pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dalam beberapa kali penjelajahan, Norman selalu lolos dari maut. Tapi optimisme itu sebenarnya lebih mewakili ketidakrelaan emosional dari sahabat-sahabat yang ditinggalkan. Semua tahu bahwa medan yang kini dihadapi Norman bukanlah medan yang pernah ia hadapi. Aconcagua dijuluki puncak gunung setan karena alamnya yang tak bersahabat, dan badai salju serta anjloknya suhu bisa terjadi tanpa isyarat terlebih dahulu. Dengan gambaran seperti itu, mereka yang optimis berharap Norman sedang berusaha survive entah di lereng mana, di ketinggian berapa di gunung Aconcagua. Namun hari demi hari harapan makin menipis. Ada secercah harapan datang dari Letkol Juan Antonio Tora, komandan SAR Argentina. Ia menyimpulkan Norman kemungkinan besar terjebak di padang crevasse atau celah es di bawah kaki gletser Polakos. Berita yang menyebabkan Karina Arifin, istri Norman yang selalu mencoba optimis, bertanya-tanya, apa benar begitu beritanya? Apa itu maksudnya bukan pendaki lain? Ternyata memang bukan pendaki lain, tapi asumsi pihak SAR Gendarmerie Argentina itu meleset. Pihak SAR tersebut menduga-duga nasib Norman berpegang pada temuan Carlos Tangerina, anggota SAR yang menemukan jenazah Didik Samsu, bahwa ada jejak turun ke bawah. Berdasarkan itu, pencarian diarahkan dari Refugio Independencia 6.400 meter, tempat ditemukannya Didik, ke arah bawah. Kabar tersebut di Jakarta menjadi aneh dan janggal. Jika Didik ditemukan sudah tiada dan Norman diasumsikan berjalan turun, Norman tentunya tidak sulit mencari pertolongan dalam kondisi lemah sekalipun, karena rute tersebut adalah rute normal dengan medan yang bagi Norman tidak terlalu sulit. Nasib paling buruk, seandainya Norman sudah tidak sanggup lagi berjalan, tentunya ia akan ditemukan di bawah Didik. Dan asumsi di Jakarta, Norman masih ada di suatu tempat di atas Didik. Dia pasti berusaha mencapai puncak, sedangkan kondisi terakhir Didik masih menjadi tanda tanya. Apakah saat itu ia juga bersama Norman berupaya mencapai puncak? Ataukah ia hanya menunggu di Independencia? Keduanya pernah berada di Independencia pada summit attack yang gagal 25 Februari. Kini nyata sudah, Didik menunggu di bawah dan Norman terus mendaki. Temperamen kedua orang ini memang unik. Norman, walaupun usianya lebih tua, lebih temperamental daripada si Didik. Meski bukan berarti Didik seorang penyabar jika dipakai pengertian umum. Ditambah dengan sifat keduanya yang penuh disiplin diri dan keyakinan diri bila berada di alam bebas. Tampaknya faktor watak bisa menjelaskan kejadian yang menimpa mereka ini. Keduanya dikenal suka mengambil resiko yang sering memiriskan hati banyak orang. Norman misalnya, sehabis diamputasi ruas sebuah jarinya, masih berkata dengan ringan, hilang satu ruas jari tidak apa-apa, yang penting telah menyelamatkan satu nyawa. Maksudnya tentu tentang bagaimana ia dan Didik terpaksa melakukan glissanding bersama Rudy untuk menyelamatkan Feyes. Dan teman-teman di Mapala UI tentu tak akan lupa bagaimana Didik pernah berujar, kalau gua dilarang naik gunung sama kantor gua keluar. Kekerasan tekad seperti itulah tampaknya yang kemudian mengantarkan mereka mendaki kembali Aconcagua meski telah mendapatkan pengalaman pahit sebelumnya. Tanggal 12 Maret, mereka berangkat kembali naik ke Plaza de Mulas setelah pendakian tanggal 25 Februari gagal. Padahal kondisi fisik mereka tampaknya kurang prima. Menurut laporan pendaki Inggris yang bertemu dengan mereka di Independencia, kondisi mereka sudah mulai menurun. Tanggal 19 Maret adalah waktu terakhir mereka diketahui dalam keadaan hidup.
4 hari kemudian, Didik ditemukan sudah tiada. Kami harus turun karena masih banyak puncak-puncak lain yang harus kita daki. Akhir tulisan yang sering digunakan Didik Samsu dalam laporan pendakiannya. Posisi Didik saat ditemukan seperti orang yang sedang istirahat. Ia bergolek di karung tidurnya, satu tangannya berada di atas kepala. Tangan satu lagi memegang goggles kacamata khusus bersandar di perutnya. Perlengkapan mendaki masih melekat di badannya. Tampaknya ia sedang menunggu. Carlos Tangerina yang menemukan Didik menduga hipotermia dan penyakit gunung mencabut nyawa Didik. Hipotermia terjadi karena suhu tubuh menurun dengan cepat. Sedangkan tipisnya oksigen, penyakit gunung itu menyebabkan kapasitas kerja fisik menurun disertai rasa kantuk yang hebat. Norman, menurut ahli mendaki gunung dan anggota SAR Argentina itu, mungkin terkena gejala yang sama. Didik paling sering mendapat jatah mengurus administrasi perjalanan atau memegang keuangan dalam ekspedisi-ekspedisi Mapala. Sedangkan Norman dengan buku karyanya membuktikan dirinya seorang petualang yang berpengetahuan. Di rumah, Didik arek Malang yang jadi wartawan majalah Jakarta. Berbahasa Jawa halus kepada kedua orang tuanya. Sedangkan di luar, dengan teman-temannya ia fasih berprokem-prokem. Kebersamaan Norman dan Didik kemudian terwujud dalam pendakian puncak 7 benua. Norman yang saat itu hampir 2 tahun absen dari kegiatan Mapala UI diajak bergabung kembali untuk mendaki McKinley. Ia setuju dan berlatih kembali bersama rekannya yang jauh lebih muda, McKinley dan Elbrus di Rambah. Didik kemudian sempat 2 kali ke Kartens, sedangkan Norman berhasil menembus kegagalannya dahulu di Kilimanjaro pada bulan Oktober 1991 lalu. Selama mendaki McKinley dan Elbrus hingga Aconcagua, yang mereka cemaskan bukanlah pada pendakiannya. Mereka cemas akan anggapan miring yang dilontarkan terhadap kegiatan alam bebas. Mereka juga cemas akan penerus-penerus mereka. Upaya membawa 3 junior mereka dalam pendakian Aconcagua adalah untuk menjawab kecemasan itu. Gue heran, anak-anak muda sekarang makin segan pergi naik gunung. Sepertinya generasi sekarang makin manja, jauh dari alam. Gerutu Norman. Keluhan mereka berdua yang lain adalah soal makin sulitnya mereka mencari dukungan untuk rangkaian ekspedisi. Memang banyak yang menilai bahwa kegiatan mendaki gunung adalah untuk kepuasan pribadi semata. Tapi begitu orang berhasil ditulis di media-media, baru orang ikut bangga. Persamaan lain antara Didik Samsu, anak ketiga dari 5 bersaudara, dan Norman Edwin, mereka paling konsisten dalam pendakian di antara anggota Mapala UI. Mereka berdua juga sama-sama berpetualang yang mencari hidup sebagai wartawan. Dan kalau mereka berdua sama-sama nekat mencoba mendaki Aconcagua, itulah keputusan yang diambil antara seorang pendaki dan gunungnya. Ini adalah masalah paling pribadi. Kita memang tidak tahu apa yang ada di benak si bujangan Didik dan si bapak satu anak Norman. Orang-orang yang cenderung terbiasa berpikir praktis pasti setuju bahwa kegiatan mendaki gunung adalah perjuangan penuh risiko tak untuk apapun. Seperti kata penyair Khairil Anwar, hidup hanya menunda kekalahan. Sebelum akhirnya kita menyerah, mungkin dalam kesia-siaan itulah, di atas puncak yang sepi dan dingin, justru terasakan dengan nyata betapa rapuh, kecil, dan tak berartinya manusia ini. Dan karena itu, justru ada terasa suatu makna hidup. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Kapan dan di mana kita akan kembali padanya, hanya Yang Maha Pencipta yang tahu. Ditulis oleh Sigmund. Jadi begitulah akhir pendakian dari Norman Edwin, sang legenda dalam dunia pendakian. Mari kita baca Al-Fatihah untuk beliau sejenak. Percaya nggak percaya, kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kejadian dan jangan melanggar aturan yang telah ditentukan. Buat kalian yang punya cerita menarik seputar pendakian, silahkan kirimkan ke email yang ada di deskripsi, atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswasiluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.
Salam lestari, mahasiswa siluman.